Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Dan proyek ini sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC CBL di Karawang, Jawa Barat yang memberikan apresiasi tinggi terhadap pengembangan hilirisasi kendaraan listrik dari hulu ke hilir yang terintegrasi di tanah air. Adapun kapasitas baterai yang akan diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat ini akan mencapai 6,9 gigawatt-hour pada tahap pertama atau pada akhir 2026. Secara total kapasitasnya akan mencapai 15 gigawatt-hour atau setara 250.000 sampai 300.000 mobil listrik. Untuk itu, proyek seluas 3.023 hektar ini diharapkan mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kami update terkait dengan tren penjualan mobil secara wholesale seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat trennya. Untuk penjualan mobil periode Januari sampai dengan Mei 2025 ini sebenarnya cenderung naik begitu ya. Dari Januari 61.932 unit, kemudian melonjak sampai dengan bulan Mei 316.981 unit. Dan bagaimana dengan penjualan retail sales berikutnya kita akan cermati bersama. Trennya Januari sampai dengan Mei 2025 ini juga tidak jauh berbeda seiring dengan penjualan wholesale. Untuk retail sales juga mengalami tren kenaikan begitu ya. Dia beberapa data terkait dengan penjualan mobil wholesale dan juga retail sales pemirsa. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hilirisasi baterai perkuat industri dan rantai pasok kendaraan listrik, sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekretaris Umum Gaikindo. Halo Pak Kukuh, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Kukuh. Dan sudah bergabung juga ini melalui Zoom, ada Pak Bebin Juwana, beliau adalah pengamat otomotif. Halo Pak Bebin, apa kabar? Ya, halo. Ya, halo Pak Bebin. Baik pemirsa, untuk mereview seperti apa perkembangan dari industri kendaraan listrik di Indonesia hingga saat ini, kita langsung saja ke Pak Kukuh Kumara nih. Review dari Gaikindo nih Pak Kukuh, seperti apa saat ini Pak? Ya, jadi memang kita sedang dalam banyak tekanan. Namun kita bersyukur di Mei sudah ada peningkatan kalau dilihat tadi kan. Mudah-mudahan tren positif ini juga akan terus berkembang sehingga kita industri ini tetap bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
Baik, dan seperti disampaikan Presiden Prabowo juga sudah meresmikan pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi nih. Pak Kuku, apakah ini memang akhirnya lagi-lagi menjadi angin segar bagi industri otomotif nasional? Betul. Jadi memang mau tidak mau tadi sudah disampaikan oleh Presiden bahwa ini sudah lama untuk memiliki sebuah industri yang terintegrasi. Oke. Dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan di Kerawang dan ini menjadi poin penting ya, milestone bagi industri kita bahwa kita sudah punya pabrik baterai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah ini kalau bisa digunakan luar biasa. Indonesia menjadi salah satu produsen baterai electric vehicles di dunia. Wow, itu dia yang diharapkan begitu. Dan ini juga terbesar di Asia Tenggara begitu kabarnya ya Pak Kuku ya. Baik, kita akan coba kembali ke Pak Bebin. Halo Pak. Ya. Baik, nah dari kacamata Pak Bebin sendiri bagaimana Pak terkait dengan perkembangan industri otomotif begitu khususnya kendaraan listrik di mana sudah disampaikan tadi bahwa Pak Presiden sudah meresmikan pembangunan dari proyek begitu ya untuk baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir begitu. Iya, kita sama-sama sudah sepakat bahwa masa depan kendaraan itu arahnya adalah kendaraan bertenaga baterai. Karena seluruh dunia concern dengan urusan polusi. Dan seluruh dunia juga memahami bahwa urusan global warming ini masalah yang sangat serius. Nah, ketika kita bicara soal kendaraan bertenaga baterai, kita pun menyadari bahwa 40% dari harga sebuah kendaraan listrik itu adanya di baterai. Nah, jika negara kita bisa memproduksi baterai sendiri, tentunya kendaraannya kan bisa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Sehingga cita-cita mimpi kita bahwa suatu saat mulailah masyarakat, dan sekarang sudah dimulai sebetulnya, masyarakat beralih ke kendaraan bertenaga baterai ini bisa menjadi kenyataan dan bukan lagi impian. Baik, tapi menurut Anda apakah ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah nih Pak Bebin untuk mempercepat hilirisasi energi bersih, kemudian juga rantai pasok kendaraan listrik di tanah air? Ya, ini jelas bahwa pemerintah tidak basa-basi. Bahwa komitmennya ini diwujudkan dalam bentuk langkah nyata dengan dibangunnya pabrik baterai ini. Sehingga saya berpikir bahwa ketika sebuah pabrik baterai mulai berproduksi, ini kita tidak hanya bicara baterai untuk kendaraan roda 4 misalnya, tapi juga kendaraan roda banyak, bahkan komersial. Sampai-sampai kendaraan untuk saudara-saudara kita yang masih memakai roda 2. Jadi bisa memenuhi berbagai kebutuhan alat transportasi. Baik Pak Bebin, nah Pak Kuku ini menarik, nampaknya apresiasi diberikan juga terkait upaya pemerintah ya, komitmennya cukup kuat berarti ya untuk pengembangan energi terbarukan khususnya untuk baterai kendaraan listrik. Nah ekosistemnya kemudian rantai pasoknya sejauh ini Pak, seperti apa sih kalau bisa disampaikan, kemudian nanti seberapa besar juga kontribusi dengan kehadirannya satu proyek lagi nih untuk pengembangan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi di Karawang, Jawa Barat ini Pak? Baik, jadi memang tadi sudah disinggung oleh Pak Bebin ya, 40% dari harga mobil listrik itu adalah baterai. Nah kita punya raw material, tadi udah hilirisasi ya. Alhamdulillah sekarang ada di Kerawang karena sentra industri otomotif di Indonesia adanya di sekitar Jawa Barat ya. Nah, kalau ini bisa terjadi dan tadi kapasitasnya besar, itu paling tidak sudah bisa diserap baik roda 2, komersil maupun roda 4 ya. Itu mungkin akan masih bisa diproduksi lebih lagi dan itu akan bisa diekspor. Jadi kalau ini bisa dilakukan sepenuhnya, terintegrasi penuh, Indonesia bisa jadi supplier baterai electric vehicles
kemana saja. Jadi apapun mobil listriknya, yang penting baterainya buatan Indonesia misalnya gitu. Ini arahnya ke sana. Tapi ini proses yang panjang. Karena nggak sekedar kita punya pabrik baterainya, tapi juga kita perlu mencatat, perlu juga mengembangkan research and development-nya. Sehingga kita tidak tergantung membuat baterai yang didesain dari luar ya. Kalau kita bisa desain juga dari dalam, kenapa enggak? Nah, di samping baterai, kita juga masih ada 2 komponen utama untuk electric vehicles, yaitu inverter dan juga elektromotornya. Nah, inverter ini adalah semiconductor, saya kemarin dengar sedang dalam proses untuk juga dikembangkan di Indonesia. Jadi kita punya sebuah pendekatan yang terintegrasi secara menyeluruh. Wow, berarti sebenarnya on the track lah, langkahnya sudah tepat begitu ya Pak Kuku ya, untuk bisa menunjang industri otomotif khususnya kendaraan listrik begitu. Nah, seperti apa nanti manfaat-manfaat lebih jauh kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kuku, Pak Beben, kita akan jeda dulu sebentar ya. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penjualan mobil secara wholesale ini dalam rentang Januari-Mei 2025 secara kumulatif. Kita akan cermati bersama. Januari-Mei 2024 tercatat 335.405 unit, sementara Januari-Mei 2025 tercatat 316.981 unit. Berarti memang ada penurunan nih, 5,5% atau sekitar 18 ribuan unit begitu kendaraan untuk wholesale Januari-Mei. Dan berikutnya untuk retail sales-nya sendiri bagaimana? Ya, nampaknya justru agak sedikit lebih dalam begitu ya, 9,2%, dari 362 ribuan unit menjadi 328 ribuan unit kendaraan begitu, atau sekitar turun 33 ribuan unit begitu ya untuk penjualan retail sales di tanah air. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Beben Juwana, kemudian juga Pak Kuku Kumara. Ya, Pak Kuku, kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan, Gaikindo sendiri melihat bagaimana tren secara bulanan naik Januari sampai Mei sebelum kita bahas tadi. Nah, sekarang secara kumulatifnya kenapa turun, Pak? Jadi ini memang berawal dari tahun 2025 ya. Kondisi kita secara ekonomi nggak baik-baik saja. Nah, pada waktu Januari itu kan turun dari yang biasanya 1 bulan bisa lebih 80.000 bahkan sampai 100.000, itu hanya tinggal 61.000. Nah, di samping kemudian ada hari libur, kemudian juga ada banyak hari cuti bersama. Itu berdampak sampai di bulan April. Kebanyakan. Nah, pada waktu Januari itu juga ada isu terkait pajak option, dan itu berdampak terhadap masyarakat, wah ini naik atau tidak. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain yang jauh lebih besar adalah kelas menengah kita ada 11 juta orang yang pendapatannya itu terganggu, tidak naik ya. Sementara harga mobilnya naik ya kan sekitar 7,5%. Income mereka, ini rata-rata yang potensi beli mobil, itu naiknya hanya sesuai dengan inflasi 3% dan sebagainya. Ada gap di sana. Baik. Gap itulah yang membuat akhirnya masyarakat ya menahan diri lah untuk mereka mungkin mengkonsumsi ataupun membeli kendaraan di tahun 2025. Nah, Pak Beben, Anda melihatnya bagaimana Pak dengan kondisi saat ini begitu yang seperti sudah disampaikan Pak Kuku tadi? Apakah memang ya bicara daya beli masyarakat ini lagi-lagi begitu yang memang masih menjadi kendala? Kalau kelas menengah tadi ada sedikit gangguan dari sisi pendapatan mereka, apakah Anda melihat ada yang lebih luas lagi begitu Pak Beben? Masalah daya beli sudah jelas, sangat jelas. Saya katakan demikian karena kita lihat di tahun 2025 ini perekonomian dunia sedang terganggu. Awan kelabu menutupi dunia ini dan Indonesia tidak terlepas. Kondisi ekonomi Indonesia juga kalau kita lihat lebih dalam, lebih jauh, lebih melebar, berapa banyak pengangguran dan seterusnya. Dan perlu diingat, kendaraan bukanlah kebutuhan primer. Ya. Jadi tentunya akan berdampak sekali terhadap angka-angka penjualan. Dan saya ingat bahwa di awal tahun
mungkin Pak Kuku bisa koreksi saya kalau saya salah, bahwa pemerintah menetapkan PPN naik menjadi 12%. Saya kaget-kaget. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, PPN bukan diturunkan, tetapi malah dinaikkan. Saya sih berharap bisa diturunkan di bawah 8% mungkin. Belum lagi tadi sudah disinggung Pak Kuku soal pajak absen. Ini kan kalau zaman sekolah dulu dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi ini serius gitu. Dalam hal ini pemerintah mau nggak sih bantu industri ini supaya tidak terlalu dalam terjatuh dan diberikan uluran tangan, karena industri ini kan menyumbang pajak yang sangat besar bagi negara. Menyumbang pajak yang sangat besar dan melibatkan berapa ratus ribu tenaga kerja. Kita harus lihat dari hulu ke hilir loh. Bukan yang kerja di pabriknya mobil atau motor, bukan itu. Dari hulu ke hilir, berapa banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada industri ini. Ini yang menjadi catatan saya. Baik, Bebin, ini menarik. Nah, Pak Kuku, lantas bagaimana kalau kita berharap lagi dengan hadirnya tadi pabrik yang terintegrasi ya untuk pembangunan ataupun pengembangan baterai kendaraan listrik. Sementara kita tahu minat yang seperti disampaikan juga Pak Bebin di segmen sebelumnya kan trennya naik terus juga nih. Minat masyarakat yang roda 2, roda 4 begitu kan juga semakin tinggi. Lantas bagaimana untuk bisa mensinkronisasikan kebijakan yang diharapkan pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat, di samping di satu sisi juga memanfaatkan momentum meningkatnya minat masyarakat untuk kendaraan listrik sendiri nih Pak Kuku. Ya, jadi kami dari Gaikindo tidak hanya menyoroti saja mobil listrik ya. Kita juga melihat industrinya secara keseluruhan. Sangat penting, kontribusinya besar. Kalau nggak salah ini keempat yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, non migas ya. Ini cukup penting. Nah, tadi kalau ini bisa diintegrasikan, ada pabrik baterai baru yang menyerap 35.000 tenaga kerja, ini bagus. Nah, kita harus punya semacam roadmap yang jelas nih, mau dikemanain industri kita. Tadi kita singgung, daya beli sedang menurun, pajaknya tambah. Yang tadinya PPN 10% menjadi 12%. Nah, sisi yang lain lagi yang menarik adalah memang masyarakat menunda pembelian kendaraan bermotor. Tapi mobil ini sekarang untuk jenis-jenis tertentu itu sudah bukan lagi barang mewah. Jadi masyarakat kita beli mobil yang harganya di bawah 300 jutaan. Mau listrik, mau konvensional nggak masalah. Tapi kemudian ada terkena PPNBM. Padahal ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya, balik 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, TV color itu ini barang mewah. Sekarang bukan lagi. Mobil juga demikian. Mobil-mobil di bawah 300 juta harusnya sudah bukan lagi bagian dari atau terkena pajak barang mewah. Udah kena BPNBM, kena option, BPN-nya naik. Ini menyebabkan masyarakat makin berat untuk beli mobil. Ini menarik begitu bahwa memang sebaiknya ada sedikit pergeseran dari bagaimana anggapan ya terkait dengan kendaraan sendiri begitu ya, tidak masuk lagi kategori barang mewah lah ya seperti Gaikindo harapkan begitu. Nah, tidak dipungkiri memang ada mobil mewah ya. Iya betul. Nah, tapi kalau kita lihat tantangan lain dari sisi bahan baku, kemudian bahan penunjang produksi untuk baterai kendaraan listrik sendiri, menurut Gaikindo tuh masih ada atau bagaimana? Mengingatkan ini terintegrasi hulu ke hilir, berarti dari memang pertambangannya, kemudian masuk ke pengolahannya ya di smelter, kemudian nanti masuk kepada proses produksi baterainya sendiri begitu nih Pak. Betul, jadi kalau terintegrasi hulu hilir ya kita raw materialnya kita punya. Kalau kemudian kita bisa proses semuanya di sini dan kita menjadi supplier global, ini luar biasa. Pak Bebin tadi menyinggung 40% atau 40-60% harga mobil listrik. Itu kontribusinya dari baterai. Nah, kalau baterainya bisa dibuat di Indonesia, dikembangkan di Indonesia, menggunakan raw material dari Indonesia, R&D-nya di Indonesia, ini kan bisa lagi ditekan kan, sehingga kemudian mobil-mobil listrik buatan Indonesia misalnya kan, atau dirakit di Indonesia, harganya lebih terjangkau. Dan ini bisa kita ekspor ke berbagai negara.
Oke, itu dia diharapkan dan mungkin saya juga berharap juga nih dengan adanya pabrik terintegrasi ini bisa menurunkan baterai listrik ya kalau kendaraan listrik sendiri begitu. Nah, Pak Bepin, lantas apakah juga dengan kehadiran pabrik terintegrasi ini juga bisa menjadi faktor meningkatkan TKDN lah untuk industri otomotif nasional nih Pak? Oh jelas dong. Kalau baterainya sudah dibuat di negara kita, Iya. TKDN-nya jelas akan nilainya tuh akan lebih besar. Dan memang kan dari awal itu pemerintah kan menekankan soal hal ini. Jadi kalau kita melihat bukan hanya kendaraan listrik tapi kendaraan secara keseluruhan, baik itu motor, mobil, kendaraan komersial, apapun, ketika TKDN-nya bisa ditingkatkan, itu yang diharapkan pemerintah sejak awal. Nah, di kendaraan listrik, ini kan sesuatu yang masih baru buat kita. Paling baru 4-5 tahun mungkin, gitu ya. Nah, kalau faktor terbesar yang sudah ada di depan mata kita, yang sudah ada di dalam pengertian kita tentang kendaraan listrik adalah faktor baterainya, dan sekarang faktor baterainya bisa diproduksi dengan bahan baku dari dalam negeri, tentunya punya nilai tambah yang besar sekali. Dan seperti tadi sudah disampaikan Pak Kuku, kalau kita selain memenuhi kebutuhan dalam negeri juga bisa ekspor, itu berarti kan mendatangkan devisa buat negara kita. Yang saya harapkan adalah dengan berdirinya pabrik ini, rakyat kita, masyarakat kita, konsumen kita itu bisa menikmati sebesar-besarnya hasil dari pabrik ini. Gitu. Sedangkan untuk yang bisa diekspor, lah itu mendatangkan income buat negara. Ya, berarti benefitnya akan sangat besar sekali begitu bagi masyarakat ataupun konsumen otomotif sendiri maupun juga bagi pendapatan ataupun penerimaan negara. Nah, kita akan lihat seperti apa persaingan industri kendaraan listrik di Indonesia yang semakin kompetitif. Apakah Indonesia masih akan tetap seksi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, kemudian ada Pak Bepin Juwana, pengamat otomotif. Nah, Pak Kuku, kalau kita cermati lah, persaingan industri kendaraan listrik di Indonesia ini kan semakin kompetitif. Di jalanan sekarang banyak sekali Pak. Mobil-mobil, model-model, merek-merek yang sudah sangat beragam ya, dari negeri tirai bambu, kemudian Jepang, ada juga Korea dan juga Eropa. Nah, Anda melihat seperti apa sih, seberapa kompetitifnya nih pasar kendaraan listrik di Indonesia saat ini? Ya, pertama saya perlu mengingatkan Indonesia ini memang paling seksi di ASEAN. Pasar terbesar kendaraan roda 4 atau lebih ya di ASEAN. Dan dalam kondisi yang berat ini kita pun masih nomor 1. Walaupun kemudian disusul dengan Malaysia ya, yang tadinya nomor 2 diduduki oleh Thailand, sekarang Malaysia take over. Nah, kita berharap Indonesia masih tetap kompetitif, termasuk untuk electric vehicles. Nah, kebanyakan electric vehicle ini bisa dari mana-mana, termasuk dari Jepang ada, dari Tiongkok ada, dari Eropa ada, dari Korea juga ada. Ini kita terbuka semua, mana yang bisa disukai oleh masyarakat dan memenuhi persyaratan yang diharapkan masyarakat kita, ya mereka akan menjadi salah satu pemain utama di sini. Tapi perlu diingat juga ya, untuk ini kan baru 5-6 tahun ya, padahal untuk industri otomotif itu kita perlu rencana yang sangat panjang. Tidak hanya 5 tahun, tapi mungkin 10, 20 tahun atau 30 tahun. Rencananya seperti apa? Memanfaatkan pasar kita atau tidak? Itu yang harus menjadi acuan. Nah, itu dia. Akhirnya ini menjadi peluang yang menjanjikan tidak bagi ya tadi pembentukan pabrik yang konsorsium baterai kendaraan listrik itu. Berarti kan pangsa pasar untuk produk mereka pun beragam. Nah, tantangannya justru di mana nih Pak? Kan setiap kendaraan jenis baterainya beda nih Pak. Betul, ini tantangannya di sana. Karena
electric vehicles ini memerlukan baterai yang sangat spesifik untuk jenis itu sendiri. Oke. Bahkan satu brand pun itu nggak bisa menukarkan kan. Jadi dari awal memang udah didesain untuk spesifik kendaraan itu. Nah ini yang menjadi menarik dengan kapasitas yang ada, volumenya ada atau tidak. Nah ini yang perlu menjadi kajian yang sangat mendalam dan menyeluruh ya, agar kapasitas yang ada betul-betul dioptimalkan untuk pemain-pemain yang ada di sini dan juga perlu untuk diekspor. Oke, nah Pak Beben sendiri melihat bagaimana potensi Indonesia akhirnya begitu untuk pasar kendaraan listrik begitu, apakah ya produsen-produsen otomotif Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi kalau nanti suplai baterainya benar-benar produksi Indonesia nih Pak Beben? Ketika kita berbicara soal industri, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa volume pegang peranan. Oke. Jadi seperti sedikit tadi sudah disampaikan Pak Kuku, karena kita multi brand, brandnya banyak, masing-masing brand punya banyak tipe, maka kebutuhan baterainya pun menjadi sangat bervariasi. Nah, di sini memang R&D itu sangat pegang peranan. Seberapa besar R&D dari pabrik ini mampu memenuhi permintaan dari mereknya. Jadi kalau ada permintaan ini bisa dipenuhi apa tidak gitu. Ya, karena kita juga tahu bahwa misalnya merek dari contohnya dari Eropa gitu, apa iya mau pakai baterai dari buatan kita? Tentunya akan perlu jalan panjang mulai dari perencanaan produksi sampai dengan testing sampai mereka approve bahwa oke, baterai ini layak dipakai di kendaraan kami gitu ya. Dan setiap negara itu punya setiap negara, setiap merek itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Lah, bagaimana pabrik ini nanti bisa menyesuaikan diri memenuhi kebutuhan dari merek-merek tersebut? Tadi juga sudah disebutkan bahwa negara kita kendaraan listriknya ada yang dari Korea, ada yang dari kalau dari Jepang lebih banyak kebutuhan baterai untuk mobil-mobil hybridnya, kemudian dari Eropa gitu ya. Nah ini standarnya yang harus dipenuhi banyak nih. Ada variabelnya akan menjadi banyak. Inilah kemampuan yang dibutuhkan oleh pabrik ini supaya bisa memenuhi, dan bagusnya ketika sudah mampu memenuhi dari satu merek, dari satu model misalnya, itu bisa saja ditawarkan untuk yang produk yang sama yang diekspor ke mana-mana bisa beli dari baterai kita juga dong, kan seperti itu. Jadi inilah unsur bisnisnya yang akan dan harus dikembangkan. Baik ya, menarik tantangan ya terkait dengan bagaimana kualitas produk baterai Indonesia sesuai dengan standar dari setiap negara dan setiap produsen pun juga mesti diperhatikan dengan sangat detail sekali. Nah, bicara mengenai tantangan infrastruktur lainnya nih, Pak Kukuh sebagai produsen juga SPKLU dan lain-lain ini juga masih belum merata nih Pak. Anda melihat ini menjadi tantangan tersendiri atau itu mungkin bisa segera dipecahkan? Ya, jadi mengenai SPKLU sendiri mungkin sudah ada pihak-pihak lain yang menyiapkan ya, dan mereka sudah punya rencananya bagaimana mengembangkan itu. Dan tentunya konsumen akan mengikuti itu. Walaupun saat ini memang konsentrasi penjualan electric vehicles itu memang masih di kota-kota besar. Karena apa? Infrastrukturnya ada di sana. Betul. Nah, salah satu yang menarik adalah di Jakarta nih. Jakarta ini masyarakat yang bukan first time buyer itu beli mobil listrik untuk menghindari ganjil genap. Ini di luar kota yang belum muncul. Mudah-mudahan di dalam waktu ke depan ya, masa-masa ke depan, mereka juga akan melakukan hal itu sejalan dengan makin tumbuhnya SPKLU ataupun infrastruktur di daerah-daerah lain. Baik. Nah, terakhir Pak Beben, menurut Anda bagaimana proyeksi
industri otomotif kita, khususnya untuk kendaraan listrik begitu, dengan hadirnya pabrik baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, kemudian tadi apabila bisa memenuhi regulasi pabrikan otomotif global begitu, seperti apa sih nanti Indonesia ke depannya? Saya melihatnya dari sisi konsumen, Ya. bahwa konsumen kita sangat tipikal dengan suka pada teknologi terkini. Oke. Sedangkan kita lihat di sisi lain, kendaraan-kendaraan listrik yang masuk ke negara kita itu mengusung teknologi-teknologi yang terkini, yang terbaru. Oke. Bahkan saya cermati merek-merek yang biasanya cuek, merasa nggak butuh pada fitur-fitur yang terkini, itu menjadi terpancing untuk mengadopsi juga teknologi. Dari situ saya melihat bahwa sebetulnya ketika harganya menjadi terjangkau, bahwa peningkatan kendaraan listrik ini cukup meyakinkan akan peningkatannya. Saya melihatnya ke situ. Jadi istilahnya kita tidak terlalu perlu mendorong-dorong, tapi ketika desain dari kendaraan, kemudian fitur, kemudian jarak jangkau, kita mesti ingat loh ya, konsumen Indonesia itu doyan piknik, doyan keluyuran. Jadi urusan jarak tempuh per charging itu akan menjadi unsur yang penting sekali. Nah, tadi disinggung soal SPKLU, ini bisa jadi batu sandungan. Ini yang perlu diingatkan, bahwa perlu juga dibangun industri-industri yang membuat SPKLU. Jangan cuma sekedar import, gitu ya. Karena kenapa saya ingatkan hal ini? Kita mesti ingat, Republik ini besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Kebutuhan SPKLU luar biasa banyaknya. Tinggal hitung aja berapa banyak sih pompa bensin di negara kita gitu kan. Itu pun kalau jumlahnya disamakan dengan SPKLU belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Karena ingat, untuk beli bensin kita butuh 3-5 menit paling lama, itu aja. Kalau lebih dari itu udah pasti ngomelnya panjang lebar gitu ya. Sedangkan SPKLU charging paling cepat 15 menit. Itu kalau kendaraannya mampu mengabsorb tenaga listrik yang besar gitu ya. Yang biasa-biasa aja akan butuh waktu lebih dari setengah jam. Jadi SPKLU itu kebutuhannya besar sekali. Jadi kalau kita bicara ekosistem, ini perjalanannya panjang, perlu kerja keras. Karena apa? Karena negara kita besar sekali. Dan perilaku konsumen kita ya tadi, seneng jalan-jalan. Hari ini keluar dari showroom, besok lusa jangan kaget mobil itu udah sampai di Bromo. Baik, oke. Ini kenyataan. Baik Pak Pipin. Ya itu dia, itu pandangan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan masa depan industri otomotif Indonesia. Peluangnya makin besar, kompetitifnya ini justru menguntungkan lah untuk konsumen Indonesia tentunya Pak Kuku ya. Sehingga nanti juga akan banyak fitur-fitur canggih yang akan disematkan di dalam produksi mobil listrik mereka. Baik, Pak Kuku, Pak Pipin, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Pipin, terima kasih. Sampai lain waktu, Pak Pipin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yakni masa depan industri tekstil pasca deregulasi impor. Market Review segera kembali.